Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak unggah video, bos. Masih bersama saya Agung di Ternak Susu Channel, masih di kandang sendiri di Godian, Sleman, Yogyakarta. Hari ini tanggal 14 Mei 2023 jam 8 pagi. Sudah hampir 15 hari lebih atau mungkin bahkan 20 hari ya, bos, tidak unggah karena saya masih fokus di kandang dan fokus di bebek. Perhatikan beberapa perubahan yang terjadi pada kandang saya. Yang pertama, dan bebeknya ya, bos, karena dalam sebulan terakhir ini cuaca sangat panas banget. Ini sangat berpengaruh pada bebeknya, bos. Tidak hanya yang saya alami aja, tapi beberapa peternak di Jogja yang sering tiap hari saya diskusi, hampir tiap hari saya WA, mengeluhkan kondisi yang sama. Banyak yang efeknya udah mulai ada yang rontok bulu, walaupun bebek baru di awal-awal ada di kandang. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, nanti bagaimana cara untuk meredam suhu badan yang ada di dalam kandang, nanti kita simak. Dan di samping itu, di perubahan penambahan populasi atau pembuatan kandang ini juga sangat berpengaruh pada bebek saya, terutama yang di koloni A, karena pembangunan di dekat di koloni A. Dan juga ada perubahan pakan yang saya gunakan. Kita simak. Ini sampai hari ke yang di koloni A sudah 7 hari saya berubah pakan. Nanti kita update terus ya perkembangannya, walaupun kondisi bebek lagi drop karena stres, panas, dan pembangunan kandang sangat ngefek sekali pada bebek saya. Nanti tetap kita update. Dan pakan apa yang saya gunakan ini setelah saya 7 hari itu kurang lebih 11 kilo per 100 ekor atau 11 sampai 11,5 per 100 ekor. Yang di koloni B itu lagi 1, 2, 3, 4 ini. 4 hari ini maksud saya. Kemudian sudah mulai menurun di 11,5. Kita simak nanti pakan apa yang saya gunakan, bos. Tapi masih menggunakan pakan jadi pabrikan. Yang jelas saya tidak membandingkan. Di depan saya bicara tidak membandingkan. Ini hanya karena kebutuhan saya aja dan karena rasa penasaran ingin mencoba, apalagi bebek saya sudah tidak normal, jadi saya ingin membuktikan kalau kualitas sama. Itu kita update, kita unggah analisa per bulan April kemarin. April belum sempat kita unggah, ada sisa berapa sih, dan mulai penurunan mulai kapan nanti kita bakal tahu, bos. Kita simak dari dekat, kita update secara keseluruhan progres telur di bulan April. Nah, ini, bos, bulan April ini tanggal 1 progresnya ya. Ini 80 pakannya. Ini kita lihat dari ini dulu aja, dari pakannya. Tanggal 1 80. Nah, ini masih bagus ya. Masih bagus. 80 up lah, 80 up mulai turun. Nah, ini pembangunan sudah dimulai ya, bos. Pembangunan kandang yang di dekat koloni A ini sudah dimulai, baru pondasi. Nanti akan kelihatan ini sudah mulai turun. Nah, ini naik lagi. Nah, setelah Lebaran itu kecenderungannya turun, bos. Ini hari Jumat, Sabtu. Nah, ini Senin sudah dimulai lagi untuk atap, naik ke atap, tiang sama atap. Nah, ini mulai keganggu bebeknya, di samping cuaca yang cukup panas, kecenderungannya sudah mulai menurun. Ini sangat drastis sekali, dari 80% up, tapi begitu di habis Lebaran, nah ini udah kecenderungannya turun. Bahkan sampai di bulan Mei masih berlanjut. Ini saya ganti pakan, sempat naik tapi turun lagi.
Ini 58 pagi ini, 58. Belum saya tulis. Bahkan 12,5. Itu ya bos. Nah, berapa sih telur untuk ini konsumsinya dari ini 14 sampai 13,5? Bisa dipantau bos. Total untuk telur selama bulan April 100 ekor. Ini saya masih menggunakan New Hope BP93. Jumlah telur 2.345 atau 78,16%. Kalau pakannya di 400,5 kg atau rata-rata per bulannya itu per harinya itu 13,35 kg. Kita lihat yang April ya untuk pembanding. Nah, ini sangat jelas sekali. Ini 85 dan konsumsinya 13 kilo. Dari 85 langsung turun ke mana tadi? 85 langsung ke 78. Ini sangat drastis sekali bos. Kita lihat yang B, yang di koloni B. April. Nah ini Pak, pakan masih sama ya, ini pakai New Hope BP93 tanggal 1 dimulai 76 butir, masih bagus. Nah ini bahkan sempat menyentuh di 90. Nah ini mulai turun itu di sama di tanggal 22. Ini turun tapi masih stabil karena ini jarak antara koloni yang dibangun di timur koloni A sama B ini agak selang satu sekat. Jadi penurunannya masih sedikit. Konsumsi pakan ini masih pakai New Hope sama 13. Ini rata-ratanya. Untuk jumlah telur 2.488 butir atau 82,9% per harinya, dan pakan di 412, rata-rata di 13,7. Kita lihat yang April. Nah ini April, kita lihat di sini aja. Ini April 85,58 dan turun ke 8 berapa tadi? 82,9, 83 lah. Turun 2%-an. Ini konsumsi juga di 13,4, yang tadi 13,7. Konsumsi naik tapi pakannya telurnya turun. Itu ya bos, efek dari cuaca yang cukup panas dan pembangunan kandang. Nah ini kan pembangunannya udah selesai nih bos. Ini minggu-minggu besok kita masukin. Ini dulu ada sekat di sini, kayak itu ya. Ini kita jebol, saya jebolnya itu di sore hari. Jadi kalau pagi biar bebeknya tenang, karena pembentukan uritan atau pembentukan calon telur itu di pagi hari sampai siang itu udah mulai bentuk. Makanya ini kemarin saya suruh pembangunannya itu jebolnya ini sore hari. Sama ini mengurangi batako 2 sap. Awalnya itu segini, terus ini saya ambil biar sirkulasi udara lebih bagus. Yang sana perlu sedikit karena agak jauh ya. Ini suara bising sudah kasih radio, kipas angin nyala terus. Ini kandang saya. Nah, seadanya. Ini saya bagi 2 sekat. Ini belum saya tata ya, karena masih untuk barang-barang. Karena di sebelah sana sudah kita mulai untuk kapasitas 200. Ini minggu besok tiang sudah naik. Semoga tidak mengganggu yang di dekat sana, di koloni A, di koloni B. Ini makanya saya tutup muter ya. Dan ini saya bunyikan radio, saya kerasin pol 200. Yang sini 50. Ini saya sekat di sini. Ini sebenarnya nanti untuk yang akhiran, dan yang di bagian sini nanti untuk pakan. Nanti kita lihat kalau sudah tertata rapi. Ini sebenarnya sudah saya bersihin, cuman sekenanya aja. Ini tempat minum, nanti jadi dari sini. Dari sini kalau ada suara masuk telepon maaf. Ini saya kasih lembar plastik. Ini kenapa kok saya masih pakai
pakai ini ya, ember ya. Karena ini ke depan saya akan rutin saya ganti embernya, saya bersihin dan saya jemur. Ini juga sama, nanti pembuangannya ini langsung ke sana. Jadi lebih bersih. Masuk ke kolam ini rencana ke depannya akan saya buat kolam ikan. Ini ada kolam kosong. Sirkulasi udara muter full, panas bisa maksimal. Nanti kita tambahi paranet sini karena saya lihat kalau siang masih cukup panas, terutama di sana. Kalau sore hari itu kan condong, nanti sana full kita tambah ke sini. Itu pas kita analisa berapa sih yang kita dapat dalam bulan April. Nah, ini bos, kita rekap. Di April 2023 pakan ya, ini kita gabungkan yang di koloni A itu sekian, bukan jelas ya. Rata-rata 13, yang di B 13,7, totalnya sekian. Ini dalam satu bulan per koloni 100 pakan pakai New BP93. Sedangkan telur totalnya dalam satu bulan sekian, ini 78% dan ini 82,9, totalnya 4833 butir. Kalau kita bandingkan antara Maret ke April, itu pakan di Maret 820, di April 812 atau turun. Telur dari 5295 ke 84833 turun karena ada penurunan saat pembangunan kandang ya, cukup signifikan juga, sekitar 400 butir ya, lumayan ini. Kita lihat ini sekilas saja bos, karena ya belum bisa fokus. Semoga ke depan bisa rutin lagi kita update. April pakan New Hope BP93 di harga 395.000 per kilonya, 7,9, bebek 200 ekor. Nanti kita tampilkan yang lebih rinci. Per koloni 100 di koloni A pakan itu sekian bos. Kalau dikalikan dalam rupiah 3 juta sekian, 3163.950. Di koloni B 412 ketemu di 3254.800. Totalnya 6.418.750. Telur di koloni A 2345. Ini saya jual di 2150 ya, di martabak pengasin saya jual segitu, dan bakmi saya harga jual segitu. Yang grade AB, karena yang di grade BK itu 1750, cuman sedikit sekali. Totalnya sekian. Di 10 390 950. Penentuan di bulan April. Telur jumlahnya 10.390.900, kalau dikurangi biaya pakan 6.418.750. Nah, sisa di bulan April 3.972.200. Ini harga telur dari 2000, karena ini kemarin saya jual, karena harga pakan belum naik, saya jual masih saya jual 2000, dan setelah ada kenaikan saya jual di 2150. Ini harga pakan dari 380 ke 395 ya bos. Jadi kalau dilihat pendapatan penghasilan di bulan Maret itu 4282.900, di bulan April 3 juta sekian, ada penurunan di 310.700. Di samping itu telur juga ada yang retak dan juga saya kasih ke kanan kiri, biasalah. Itu ya bos, nanti kita tampilkan yang lebih lebih rapi. Nah, ini pembuatan kandang ini 100 ekor kemarin sudah menghabiskan 18 juta. Ini sekilas saja, ini termasuk bahan-bahan kayak pasir, batako dan sebagainya. Tapi yang 200 ini sudah selesai, habis sekian. Terus yang 200 ini beli lagi semen. Ini sekilas saja ya, nanti kita update setelah semuanya jadi. Lalu ada nambah pasir sekian, beli fiber lagi, dan apa itu seng, saya pakai seng 3 meteran. Total sudah habis untuk kapasitas 100, dan yang 200 sebelah kanan itu sekian, 23.015.015.500. Ini bahan sudah full, sudah cukup untuk sampai 200 ekor.
paling nambahnya cuman sedikit kayak streaming, paling beli 3 lagi seharga 1 gulung itu 100.000. Kalau sama biaya tukang 1 minggu sudah habis di 24.500 lah, kurang sedikit 24.500 termasuk tukang dan bahan-bahannya sudah tersedia semuanya gitu bos. Ini sekilas saja ya, kalau tidak berkenan mohon maaf ya, yang penting sampai kita update terus. Nah, pakan apa sih yang saya gunakan? Saya ganti ini bos. Shrea 50 kg, produksi dari Sidoarjo, B404 Red, Shrea 50 kg protein. Monggo cari di Google aja, kandungan apa aja, protein minimal 18%, ada di labelnya ini. Butirannya itu bos, hanya sekilas saja karena parasnya panas di dalam kandang, suhu bisa mencapai di 34-35. Ini bebek sampai ya megap-megap lah orang Jawa itu. Jadi apa, kita lanjut ya. Gitu ya bos, itulah yang terjadi pada kandang saya, baru 200 ekor. Yang di belakang sini insya Allah minggu-minggu besok saya isi 100 ekor, dan yang baru dibangun 200 ekor per kotak atau per koloni, per sekat saya isi 50 ekor. Nanti yang sudah ada ini, yang di koloni A sama B itu nanti kedepannya juga saya kondisikan tempat minum seperti yang di belakang saya ini tadi, dan juga saya bagi per sekatnya 50 ekor. Nanti kita akhir sudah habis, saya kondisikan lagi, saya bersihin tempat minum, saya rubah biar lebih sehat, lebih nyaman, dan kesehatan bebek juga terjaga. Itu ya, jadi yang terjadi dalam kandang saya, satu, cuaca panas sangat berpengaruh. Ini tidak hanya saya alami, teman-teman juga mengalami lah. Perhatikan 1 bulan terakhir, apakah ada yang sudah rontok atau produksinya kecenderungannya turun. Diperhatikan dalam 1 bulan terakhir ini. Sudah cuaca panas, lalu ada perubahan kandang, dan jelas sangat mengganggu stres bebek jadi tinggi ya, tingkat stres karena bising, apalagi naik atap. Nah ini dang-dang pakai motong gapalum juga, jadi dan orang wirawiri itu loh, wirawiri sering lewat itu sangat mengganggu karena produksi bakal telur atau calon telur itu produksi di pagi hari itu sudah memproduksi uritan kalau orang Jawa untuk pembentukan calon telur. Jadi saya sarankan sampai jam 12 itu jangan diganggu. Ini pembentukan calon telur atau uritan bakal telur. Kalau bebek sering rebahan terus bangun lagi, kecenderungannya seperti itu, nanti bebek akan stres juga, jadi pembentukannya tidak maksimal. Ini yang terjadi pada kandang saya. Cuaca panas, apa sih yang saya akali? Saya akali pakai gedebok pisang. Panas banget jam 11, jam 12 saya ambil batang pisang, saya masukin, saya potong, saya masukin ke bebek per dua koloni. Karena gedebok pisang ini kan dingin ya, banyak airnya, jadi suhu dalam tubuh bebek itu bisa distabilkan, diturunkan karena cuaca sangat panas banget. Sampai megap-megap, istilahnya apa ya, megap-megap itu. Ya seperti itulah, berdiri semua, dan wah ini seperti itu, kayak butuh air banget gitu loh, kayak minta disemprot. Kadang saya kasih kangkung biar suhu badannya terjaga, atau kalau enggak ya ancang gondok, tapi saya lebih menggunakan di kangkungnya. Dan efek dari panas ditambah ditambah pembangunan kandang sangat berpengaruh, sangat saya rasakan. Doakan minggu besok sudah mengisi yang 100 ekor ini yang di kandang ini, dan yang di awal Juni di yang kapasitas yang lagi dibangun 200 ekor ini. Sudah pesan bebek untuk yang
200 ekor. Pakan sudah rubah, jangan ditiru. Gonta-ganti itu masuknya pakan jadi ke ini, ke nyampur sendiri atau ke pabrikan, gonta-ganti terus, ini bebek stres. Tapi saya berusaha untuk menekan stres untuk perubahan pakan karena bebek sudah, ya ibaratnya stresnya sudah tinggi. Saya ganti kemarin 50-50 hari pertama. Sekali lagi jangan ditiru ya. Terus hari kedua itu langsung 100%. Ternyata aman karena sesama kualitasnya itu sama. Pakan pabrikan juga. Jadi ini bisa mengurangi stres karena ini berdasarkan pengalaman teman saya juga. Rubah pakan 100% seperti yang saya gunakan ini tetap produksi aman. Itu ya bos, jangan ditiru pola saya untuk pergantian karena saya sudah saya perhitungkan matang-matang soal perubahan ini. Sekali lagi saya tidak bermaksud membandingkan suatu merek pakan. Saya hanya kebutuhan diri saya dan kebutuhan bebek yang kebetulan sudah ngedrop dan tidak bisa dibandingkan lagi dengan pakan lama yang sudah saya gunakan, karena yang lama ini kan dari bebek umur 5 bulan dan ini sudah 5 bulan lebih, 5,5 bulan di kandang. Kondisinya sudah turun, ditambah stres, ditambah cuaca panas, naik turun, dan efek dari pembang kandang ini tidak bisa dibandingkan, kecuali kalau besok yang ini sudah diisi baru bisa terasa seperti inilah pakan A dan pakan B. Tapi ke depan saya tidak akan membandingkan sebuah pakan pabrikan manapun. Ini hanya sebuah konsumsi bagi bebek saya dan kebutuhan dari diri saya ke depan. Nanti kita tidak tahu yang bebek 200 ini saya menggunakan pakan apa, masih saya pikir masa matang-matang dan kita pilih nanti pakan yang akan kita gunakan. Apakah pakai Shrea full 100% untuk bebek 500 ini, karena yang ini 200, 100 sama yang 200 yang baru dibangun, total 500 kita full Shrea, atau nanti yang 300 ini pakai Shrea, yang 200 pakai pakan mau nyuhup, malindo. Nah, nanti kita lihat ke depan. Itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada keterlambatan dan ada salah kata dan belepotan dalam tidak berurutan. Saya mohon maaf. Ke depan kita update terus karena kemarin saya fokus di sini karena harus menata juga. Itu, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.